Ada satu hari dalam satu pekan di mana guru tidak harus mengajar. Yang satu hari itu dijadikan sebagai hari belajar bagi para guru, bukan hari belanja bagi para guru. Merubah nomenklatur tidak sekedar balai guru penggerak, tapi kita perluas nomenklaturnya menjadi balai guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi tidak kemudian karena student centered, student active learning, kemudian muridnya aktif belajar, gurunya aktif chatting. Senior dan sahabat saya manggilnya biasanya Bang, tapi karena Bupati saya panggil Bapak ini. Bapak Bursah Zarnubi dan jajaran Apkasi, ada Pak Indanarian, Dewan Pembina, perbaikan sarana prasarana pembelajaran yang pada tahun ini insya Allah kami akan melakukan revitalisasi dan rehabilitasi untuk sekolah-sekolah di Indonesia yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kami sudah melakukan MOU dengan para kepala sekolah, kepala daerah untuk pembangunan revitalisasi 10.440 satuan pendidikan, bahkan mungkin bisa lebih karena ada efisiensi dalam penggunaan anggarannya. Insya Allah juga nanti akan ada upaya peningkatan melalui peningkatan sarana prasarana pembelajaran dengan Smart Classroom yang merupakan program prioritas dari Bapak Presiden. Dalam kaitan yang masih berkait dengan mutu pendidikan, yang kami juga sudah lakukan beberapa kebijakan menyangkut guru. Tadi Bu Dirjen sudah menyampaikan beberapa program kita yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, pemenuhan kualifikasi guru melalui program pendidikan bagi guru yang belum memiliki sertifikat atau ijazah D4 atau S1, dan program ini kita buka untuk guru yang sudah memiliki ijazah D2 atau mungkin D3 atau yang DO. Karena ada guru yang cita-citanya itu kuliah S1 tapi tinggal skripsi, tidak selesai karena skripsinya ditinggal. Sehingga program yang kami rencanakan untuk 12.000 sekian guru adalah program RPL yang kami juga nanti akan bekerja sama dengan LPTK di seluruh Indonesia. Kemudian juga sertifikasi guru melalui PPG yang tahun ini kita rencanakan 806.000 guru yang mengikuti PPG pada tahun ini, dan kemudian juga upaya kami meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan yang pada tahun ini ada 3 pelatihan yang kami selenggarakan. Selain nanti ada pelatihan untuk para kepala sekolah. Yang pertama adalah pelatihan untuk guru-guru yang mengampu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang tadi disampaikan oleh Bu Nunuk, jumlahnya 59.000 sekian. Kemudian pelatihan untuk pembelajaran mendalam atau deep learning yang juga sudah mulai kami laksanakan. Selain yang kami selenggarakan di dalam negeri, juga tim ini juga kami berikan kesempatan untuk melakukan observasi pembelajaran mendalam di Australia atas sponsor dari inovasi. Angkatan pertama sudah kembali ke tanah air, ke Sydney, kemudian angkatan kedua sekarang masih di South Australia, masih di Adelaide, untuk melihat bagaimana praktek pembelajaran mendalam dan bagaimana pengalaman di negara Australia itu dapat kita jadikan sebagai salah satu referensi dalam pembelajaran mendalam di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan-pelatihan untuk guru-guru BK. Ini juga terus kita laksanakan karena kita ingin memperkuat pendidikan karakter dengan penguatan bimbingan konseling dan tentu saja penguatan guru-guru BK, di mana guru nanti pada waktunya sudah kami bicarakan juga dengan kepala BKN bagaimana agar guru juga di antara kewajiban mengajarnya, kewajiban pemenuhan tugas guru adalah bimbingan konseling, di mana semua guru memiliki tugas bimbingan konseling, tidak terbatas hanya guru bimbingan konseling saja. Sehingga pelatihan sudah kita laksanakan dan juga ada perubahan-perubahan nanti menyangkut bagaimana kita juga memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan nilai, sehingga setiap mata pelajaran itu harus mengandung muatan karakter dan mengandung pendidikan nilai sebagai bagian dari upaya kita bersama-sama untuk
membangun karakter bangsa sebagai bagian dari salah satu tujuan pendidikan nasional. Dan kemudian yang termasuk dilakukan adalah bagaimana agar guru-guru juga meningkat kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan bagi pemimpin sekolah, para kepala sekolah, pengawas, dan juga tenaga kependidikan yang lainnya. Karena itulah maka kami merubah nomenklatur UPT-UPT yang ada itu tidak sekedar balai guru penggerak, tapi kita perluas nomenklaturnya menjadi balai guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Karena kesuksesan pembelajaran itu tidak hanya ditentukan oleh guru. Tadi Bu Hatifah menyampaikan kesuksesan pembelajaran itu ditentukan juga oleh pustakawan, oleh laboran, oleh pengawas, bahkan oleh, mohon maaf, misalnya penjaga sekolah sekalipun itu juga menentukan keberhasilan pembelajaran, sehingga ruang lingkupnya kita perluas untuk bisa memberikan peningkatan tidak hanya bagi guru saja, tidak hanya untuk para pendidik saja, tapi juga bagi para tenaga kependidikan. Dan berbagai hal lain yang juga sudah kami lakukan menyangkut administrasi dan manajemen guru, yang sudah Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa sekarang guru tidak harus mengajar 24 jam tatap muka, tapi bisa 16 jam, dan kekurangannya atau pemenuhannya menjadi 24 bisa dari mereka mengikuti pelatihan, kemudian juga bisa mereka menjadi guru BK, bisa aktif di organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan itu kemudian diikuti dengan kebijakan di mana ada satu hari dalam satu pekan di mana guru tidak harus mengajar, yang satu hari itu dijadikan sebagai hari belajar bagi para guru, bukan hari belanja bagi para guru. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan itu maka guru bisa terus meningkatkan kompetensi. Kalau misalnya pelatihan diselenggarakan pada weekend, misalnya Sabtu dan Ahad, maka hari Jumat guru tidak mengajar sehingga bisa belajar 3 hari. Sehingga kalau mereka harus menempuh studi lagi, melanjutkan S1 atau D4, mereka tidak harus meninggalkan kewajiban mengajar, karena sudah ada satu hari di mana guru tidak harus mengajar, tetapi guru bisa memanfaatkannya untuk peningkatan kompetensi. Ini adalah bagian dari upaya kami, karena kami percaya dan kita semua meyakini bahwa peranan guru itu sangat penting, peranan pendidik sangat penting, tenaga pendidikan sangat penting. Apalagi kemudian juga peranan para kepala sekolah juga sangat penting. Kita bisa bicara mengenai student centered, pembelajaran yang berbasis pada murid. Tetapi pembelajaran berbasis pada murid itu tetap harus difasilitasi, dimotivasi, diinspirasi oleh para gurunya. Jadi tidak kemudian karena student centered, student active learning, kemudian muridnya aktif belajar, gurunya aktif chatting. Itu yang membuat pendidikan kita itu rusak. Karena itu maka dengan pembelajaran mendalam, justru guru inilah yang disampaikan oleh Bu Nunuk tadi menjadi, atau Bu Hetifah tadi, menjadi dirijen, menjadi person yang menggerakkan bagaimana semua murid kita itu dalam satu kelas itu bisa belajar dengan penuh semangat. Sehingga belajar itu sekali lagi student centered dan active learning adalah proses yang tetap saja memerlukan kehadiran guru. Dan oleh karena itu maka sekali lagi active learning, student centered does not mean that students are people who are learning and the teacher are very busy having chatting. Ini niru Bu Hetifah supaya ada rimanya, kira-kira begitu Bu Hetifah. Kemudian yang terkait dengan perubahan-perubahan kebijakan yang bersifat internal, tentu Bapak Ibu sudah mengetahui semua, kita akan memberlakukan pembelajaran mendalam itu, dan naskahnya juga sudah selesai, gurunya sudah kita latih, sehingga pada waktunya kita akan terapkan secara bertahap pada tahun pelajaran yang akan datang. Sekolah-sekolah tertentu yang sudah siap akan mulai menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai bagian dari upaya kita memperbaiki kualitas pembelajaran dari hulunya. Dari hulunya kita perbaiki, tidak hanya pada hilirnya saja. Dan yang kami hormati Bupati Lahat sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Bapak Bursa Zarnubi.